Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM B1D119060 dari kelas 2019B Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama ada konsep homeostasis dalam tubuh, keseimbangan asam basa dalam tubuh, pemeriksaan analisis gas darah atau AGD, dan keempat, menginterpretasikan hasil pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Konsep homeostasis dalam tubuh. Apa tuh homeostasis? Homeostasis merupakan suatu sistem pengatur tubuh untuk melakukan proses fisiologi dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan internal terhadap perubahan lingkungan eksternal yang terjadi pada organisme hidup sehingga tubuh dalam keadaan seimbang. Contoh, ketika kita beraktivitas di bawah terik matahari, dapat meningkatkan suhu tubuh kita. Ketika kita makan makanan yang mengandung glukosa tinggi, dapat meningkatkan kadar gula darah. Ketika kita banyak melakukan pekerjaan, maka tubuh kita akan stres. Keadaan ini dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, dalam menanggapi tekanan-tekanan tersebut, tubuh kita memiliki suatu sistem di mana mekanisme tersebut dapat membuat tubuh kita menjadi normal kembali. Mekanisme tersebut dinamakan sebagai homeostasis. Konsep homeostasis. Tiap sel memiliki kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Sel-sel tubuh diatur menurut spesialisasinya menjadi sistem-sistem yang melakukan fungsi pokoknya untuk kelangsungan hidup organisme ini secara keseluruhan. Pada organisme multiseluler, sel-selnya tidak hidup dan berfungsi tanpa kontribusi dari sel-sel tubuh lain karena sebagian besar sel tidak dalam kontak langsung dengan lingkungan ekstraseluler. Organisme bersel tunggal seperti amoeba memperoleh makanan dari O2 langsung dari lingkungan luarnya dan mengurangi atau menghilangkan limbah kembali ke lingkungan itu. Homeostasis sangat penting untuk kelangsungan hidup sel-sel yang membentuk sistem tubuh dan sistem tubuh pertahanan homeostasis. Konsep homeostasis. Mari kita lihat ke dalam tubuh kita yang paling kecil, yaitu sel. Sel-sel hidup dan berfungsi jika lingkungan dipertahankan dalam batas-batas yang ketat. Misalnya suhu. Suhu harus dijaga relatif konstan. Baik faktor eksternal maupun internal secara terus-menerus dapat mengancam untuk mengganggu homeostasis. Jika suatu faktor memengaruhi lingkungan internal menjauhi kondisi optimal, maka sistem tubuh kita akan memulai reaksi tandingan yang sesuai untuk memperkecil perubahan tersebut, yang pada akhirnya dapat mengembalikan pada kondisi semula. Komponen mekanisme homeostasis terbagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama ada reseptor, merasakan perubahan pada lingkungan. Yang kedua ada pusat kontrol, menentukan bagaimana menanggapi perubahan atau respon. Yang ketiga ada efektor, menerima sinyal dan menyesuaikan dengan cara menstabilkan variabel untuk kembali pada keadaan normal. Contohnya, ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang dingin, suhu internal tubuh cenderung menurun. Sebagai tanggapannya, pusat kontrol suhu pada otak akan memulai reaksi tandingan, misalnya menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh ke normal. Sebaliknya, ketika kita berolahraga, produksi panas oleh otot-otot selama olahraga cenderung meningkatkan suhu internal tubuh. Sebagai responnya, proses berkeringat dan tindakan kompensasi lain untuk menurunkan suhu tubuh kembali ke normal. Pentingnya keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan merupakan bagian dari kontrol tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Homeostasis cairan dapat dipertahankan oleh tubuh dengan cara mengatur cairan ekstraseluler, yang selanjutnya akan mempengaruhi cairan intraseluler. Agar tubuh dapat mencapai keseimbangan cairan yang dibutuhkan, maka tubuh harus mengatur agar input cairan sama dengan output cairan atau balance konsep. Tubuh juga dapat mengalami perubahan keseimbangan cairan, yaitu keseimbangan positif atau input lebih banyak daripada output, atau keseimbangan negatif output lebih banyak daripada input. Keseimbangan asam basa dalam tubuh. Asam, yaitu substansi yang melepaskan ion H+ dalam larutan.
Asam terbagi menjadi dua, ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang dapat terurai dengan cepat dan melepaskan banyak ion H+ dalam larutan, contohnya HCl. Asam lemah yaitu asam kurang kuat melepaskan ion H+, contohnya H2CO3. Basa yaitu substansi yang dapat menerima H+ dalam larutan. Basa terbagi menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat yaitu basa yang bereaksi dengan cepat dan kuat dengan ion H+, contohnya OH- dan H2O. Basa lemah yaitu berikatan lemah dengan ion hidrogen, contohnya HCO3-. Sistem utama pengatur asam basa tubuh ada 3. Yang pertama, sistem dapar atau buffer kimiawi. Bekerja sesuai detik, merupakan pertahanan pertama, tidak mengeluarkan atau menambahkan ion hidrogen ke dalam tubuh, hanya menjaga ion hidrogen tetap terikat sampai keseimbangan tercapai kembali. Yang kedua ada sistem pernapasan, bekerja hitungan menit, merupakan pertahanan kedua, ekskresi karbon dioksida, meningkatkan kecepatan dan kedalaman bernafas, menurunkan kadar asam karbonat dalam darah. Yang ketiga ada sistem renal yaitu ginjal, merupakan garis pertahanan ketiga, bereaksi lebih lambat atau slowless mekanis, mengeluarkan kelebihan asam basa dari tubuh melalui urin, sistem pengatur yang paling kuat selama beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Analisis gas darah adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui keseimbangan asam basa tubuh yang dikontrol melalui 3 mekanisme, yaitu sistem buffer, sistem respiratori, dan sistem renal, menurut Wilson 1999. Analisis gas darah dikenal juga dengan nama pemeriksaan Astrup, yaitu pemeriksaan gas darah yang dilakukan melalui darah arteri. Darah vena juga dapat digunakan jika darah arteri tidak diperbolehkan. Tujuan AGD menilai fungsi respirasi, menilai kapasitas oksigenasi, menilai keseimbangan asam basa, mengetahui keadaan O2 dan metabolisme sel, efisiensi pertukaran kadar CO2 dalam tubuh, memperoleh darah arterial untuk analisis gas darah atau tes diagnostik yang lain. Allen test memberikan informasi lebih lanjut. Allen test berguna untuk memastikan adanya aliran arteri ulnaris dengan arteri radialis. Pasien harus berbaring dengan telapak tangan berada di atas. Minta pasien untuk membuat kepalan tangan dengan ketat, kemudian kompres baik arteri radial dan arteri ulnaris dengan kuat, menggunakan kedua ibu jari dan jari telunjuk untuk menahan. Selanjutnya, minta pasien untuk membuka tangan dan telapak tangan akan pucat. Lepaskan tekanan di atas arteri ulnaris. Jika ulnaris adalah baik, telapak akan terisi dalam waktu sekitar 3-5 detik. Kekuatan arteri radial dapat diuji dengan melepaskan arteri radial sementara masih menekan arteri ulnaris tersebut. Peralatan sampling AGD. Yang dibutuhkan ada disposable spuit 2 ml, botol heparin 10 ml, 1000 ml unit per mili, dosis multi, jarum nomor 22G atau 25G untuk anak-anak, 20G atau 21G untuk dewasa, penutup udara dari karet, kapas alkohol, kasa steril, wadah berisi es, sarung tangan, pengalas, bengkok, plester, dan gunting. Jangan lupa beri label untuk menulis status klinis pasien. Prosedur AGD. Yang pertama, persiapkan alat. Yang kedua, memberitahukan pasien tentang tujuan daripada pengambilan darah arteri yang akan dipungsi. Memilih arteri yang akan dipungsi ada arteri radialis, arteri dorsalis, ada arteri brachialis, dan arteri femuralis. Yang keempat, menyiapkan posisi pasien. Arteri radialis, pasien tidur semi-fowler dan tangan diluruskan. Meraba arteri dengan tangan boleh diganjal atau ditinggikan. Arteri harus benar-benar teraba. Arteri dorsalin, pasien boleh flat atau fowler. Pada arteri brachialis, posisi pasien semi-fowler, tangan diganjal dengan siku. Arteri femuralis, posisi pasien flat.
Berikut adalah gambar dari arteri brachialis, arteri radialis, arteri femoralis, dan arteri dorsalis. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Raba kembali arteri untuk memastikan adanya pulsasi daerah yang akan ditusuk sesudah dibersihkan dengan kapas betadin secara sirkuler. Setelah 30 detik, ulangi dengan kapas alkohol dan tunggu hingga kering. Bila perlu, obat anestesi lokal digunakan spuit 1 cc yang sudah diisi dengan obat adrenalin 1%, kemudian suntikan 0,2 sampai 0,3 cc intrakutan, dan sebelum obat dimasukkan terlebih dahulu aspirasi. Lokalisasi arteri yang sudah dibersihkan difiksasi oleh tangan kiri dengan cara kulit diregangkan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah sehingga arteri yang akan ditusuk berada di antara dua jari tersebut. Spuit yang sudah diheparinisasi dipegang seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Jarum ditusukkan ke dalam arteri yang sudah difiksasi. Pada arteri radialis posisi jarum 45 derajat, pada arteri brachialis posisi jarum 60 derajat, dan pada arteri femoralis posisi jarum 90 derajat. Yang ke-10, sesudah darah diperoleh 2 cc jarum dicabut dan usahakan posisi pompa spuit tetap untuk menjaga terhisapnya udara ke dalam spuit. Yang ke-11, ujung jarum segera ditutup dengan gabus atau karet. Yang ke-12, bekas tusukan fungsi arteri tekan dengan kapas alkohol campur dengan betadin. Pada arteri radialis dan dorsalis, pedisnya selama 5 menit. Pada arteri brachialis, pedisnya selama 7-10 menit. Pada arteri femoralis, pedisnya selama 10 menit. Jika pasien mendapat antikoagulan, tekan selama 15 menit. Yang ke-13, memberi etiket laboratorium, yaitu nama pasien, ruangan, tanggal, dan jam pengambilan, suhu, dan jenis pemeriksaan. Yang ke-14, bila pengiriman atau pemeriksaannya jauh, darah dimasukkan ke kantong plastik yang diisi es. Yang ke-15, cuci tangan setelah selesai melakukan tindakan. Yang ke-16, melakukan pengukuran dengan menggunakan blood gas analyzer. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan AGD dengan AGD analyzer. Analisis gas darah atau AGD diukur sesuai parameter berikut. Yang pertama, pH untuk mengukur derajat keasaman, PO2 sebagai mengukur tekanan O2 dalam darah, POC2 mengukur tekanan CO2 dalam darah. Yang ketiga, CK konsentrasi potasium, Na mengukur konsentrasi sodium, mengukur glukosa, dan mengukur total bilirubin. Cara melakukan pemeriksaan analisis gas darah dengan analisis gas darah analyzer. Yang pertama, nyalakan power on. Setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate, kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2, dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, alat ini akan mengkalibrasi secara otomatis. Apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer, selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan, tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor, sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel, dengan 0 adalah arteri, 1 vena, dan 2 kapiler, kemudian tekan clear 2 kali. Alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat, hasil akan keluar melalui printer. Prinsipnya, pada prinsipnya AGD memanfaatkan 4 buah elektrode yang berbeda, di mana ada 3 untuk menganalisa masing-masing komponen dalam darah dan 1 sebagai elektroda referensi. Tahapan interpretasi hasil. pH darah normalnya 7,35 sampai 7,45, PCO2 normalnya 35 sampai 45 mmHg,
HCO3 normalnya 23-28 milimol per liter. Berikut ini hasil normal analisa gas darah. pH darahnya 7,38 sampai 7,42, bikarbonat atau HCO3-nya 22 sampai 28 gram mmHg, tekanan parsial oksigen atau PO2 75 sampai 100 mmHg, tekanan parsial karbon dioksida PaCO2 38 sampai 42 mmHg, saturasi oksigen SaO2 94 sampai 100%. Secara umum, jika hasil analisa gas darah tidak normal, maka pasien tersebut biasanya mengalami salah satu dari ketiga kondisi di bawah ini. Yang pertama, tubuh tidak memiliki cukup oksigen dalam darahnya, tubuh tidak membuang karbon dioksida yang ada di dalam darah, dan ada gangguan pada fungsi ginjal. Kesimpulannya, homeostasis merupakan suatu sistem pengatur tubuh dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan internal terhadap perubahan lingkungan eksternal yang terjadi pada organisme hidup. Keseimbangan cairan merupakan bagian dari kontrol tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Sistem utama pengatur asam basa tubuh adalah sistem buffer, sistem pernapasan, dan sistem renal. Allen test berguna untuk memastikan adanya aliran arteri ulnaris dengan arteri radialis. Analisis gas darah diukur sesuai parameter berikut, yaitu pH, PO2, POC2, CK, Na, gulu, dan total bilirubin. Sekian dari pemaparan materi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.